Mohon dirapatkan agar teman jamaah yang di luar masjid bisa memasuki masjid. Silakan diisi softnya, dirapatkan. Innal hamdalillah nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد أوصيكم ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله أعزني وأعزكم الله منكن الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi bi ni'matihi tatimmun shalihat. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita masih diberikan nyawa oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan kesempatan oleh Allah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tatimmus shalihat. Semua nikmat-nikmat itu kita pergunakan sebagai bekal kita untuk menyempurnakan amal saleh, sebagai bekal kita untuk pulang ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa senantiasa kita bacakan kepada kekasih kita, Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi beserta keluarganya wa ashabihi sahabat-sahabatnya wa atba'ihi dan para pengikutnya wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah anjuran Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai yaumul qiyamah. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita termasuk menjadi umat Nabi alaihi salatu wassalam yang kelak berhak mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah taala mengingatkan kita bahwasannya tugas kita ketika Allah menciptakan kita di dunia bukan hanya mencari nafkah, bukan hanya mencari dunia jamaah, tapi tugas pokok kita adalah menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya tidaklah aku ciptakan golongan jin dan golongan manusia di muka bumi ini kecuali tugas utama mereka adalah illa liya'buduni, agar mereka beribadah kepadaku. Jamaah rahimani wa rahmakumullah. Namun ketahuilah, kadang dunia ini membuat kita lalai akan tugas utama kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Ketahuilah kehidupan dunia mata'un, kenikmatan, kesenangan, al-ghurur, yang membuat kebanyakan manusia lupa akan tugas pokok mereka diciptakan di dunia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabil." Wahai hamba Allah, jadilah kalian di dunia itu kagharib, sebagaimana orang yang dalam pengasingan, aw 'abiri sabil, atau orang sedang melakukan perjalanan. Kita sedang melakukan perjalanan jamaah. Namun kita mempunyai tujuan, dan tujuan kita adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Namun tujuan orang-orang beriman,
menjadikan akhirat adalah tujuan kehidupannya di dunia ini. Bukan tujuannya hanya mencari nafkah, mencari dunia. Sesungguhnya dunia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun, jemaah. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'tid dunya 'ala man yuhib wa man la yuhib." Perkara dunia ini Allah berikan kepada siapapun, jemaah. 'Ala man yuhib, kepada orang-orang yang Allah cinta, wa man la yuhib, bahkan kepada orang yang Allah benci pun Allah berikan harta dunia. Wa innallaha yu'til imana 'ala man ahab. Namun Allah hanya memberikan rasa iman, rasa takut, ketakwaan, bisa beramal saleh. 'Ala man ahab. Allah hanya berikan kepada orang-orang yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah rahimakallah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak kita itu pintar perkara dunia, tapi kita nggak bisa baca Quran. Kita pintar bahasa Inggris, tapi kita nggak ngerti makna salat. Ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha yubghidu ala kulli 'alimin bid-dunya." Allah itu sangat membenci dengan orang-orang yang pintarnya perkara dunia saja. Perkara dunia dia pintar, mencari nafkah dia jago, tapi jahilun bil akhirah. Tapi orang ini bodoh terhadap perkara akhiratnya. Dia tidak bisa baca Quran. Dia tidak bisa mengaji. Tidak bisa bacaan salat. Ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau perkara dunia, dia jagonya. Dia ahlinya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan jifatun fil lail wa himarun fin nahar. Orang yang ngertinya di dunia ini cuman nyari uang, duit dan lain sebagainya. Namun bodoh terhadap perkara akhirat. Jifatun fil lail. Ketika di malam hari, dia hanya seperti bangkai. Taunya tidur saja. Wahimarun fin nahar. Dan di siang hari dia taunya kerja nyari uang. Himar. Rasulullah gambarkan orang ini seperti keledai. Seperti binatang, jemaah. Ulaika kal an'ami balhum adal. Orang-orang yang demikian digambarkan oleh Allah kal an'am, seperti binatang ternak. Balhum adal, bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang. Binatang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah." Sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab, dihitung, diteliti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tugas pokok kita Allah ciptakan di dunia ini adalah as-shalah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk salat, jemaah. Sebanyak apapun dosa kita, seburuk apapun kita, jemaah, di hadapan Allah, sebanyak apapun maksiat yang pernah kita tinggalkan, jemaah, jangan pernah tinggalkan satu hal, yaitu as-salah. Salat, jemaah. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Seandainya salat orang itu baik, faqad aflah, orang ini beruntung. Wa anjah, dan orang ini selamat. Wa in fasadat, sebaliknya, kalau sholatnya rusak, walaupun orang ini zakat, walaupun orang ini bolak-balik haji, umrah, fasadal a'malu kulluh, maka semua amalnya pun terhitung rusak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan, ma salakakum fi saqar. Berapa banyak nanti manusia yang masuk neraka yang namanya saqar, jemaah. Neraka saqar ini Ibnu Abbas mengatakan bahwasannya yufarikul bainal idhami wal laham. Orang yang masuk neraka saqar ini kulit atau daging dan tulangnya terpisah. Ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Mereka pun menjawab, qalu lam nakum minal musallin.
Dulu kami di dunia enggan sholat, tidak mau sholat. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus shalah. Sesungguhnya pembeda kita dan orang kafir itu adalah bab salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat amdan, sengaja, bi ghairi udhrin, tanpa alasan syar'i, faqad kafar. Maka orang ini telah kafir, kufur, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Pezina masih mukmin jemaah, walaupun dosa besar. Pecandu, narkoba, khamar, mereka masih mukmin jemaah, tapi dosa besar. Pelaku riba masih mukmin jemaah, tapi dosa besar. Orang yang membunuh jiwa tanpa hak, mukmin mereka, tapi dosa besar. Waman taraka salah faqad kafar. Adapun orang yang meninggalkan salat tidak ada alasan syar'i, maka dia melakukan dosa yang lebih besar daripada zina, daripada membunuh, yaitu tarkus salah, yaitu dia berani meninggalkan salat. Sehingga wasiat Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, ummati as-salah, ummati as-salah. Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, beliau berwasiat kepada para sahabat, ummati as-salah. Ingatkan umatku tentang perkara salat. Ummati as-salah, ingatkan kepada umatku tentang perkara salat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang begitu luar biasa ini tidak ada apa-apanya dibandingkan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Mustawrid Ibnu Shaddad radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Mathalud dunya bil akhirah," perumpamaan dunia itu dibandingkan akhirat jemaah. Kamathali ahadikum, sebagaimana salah satu di antara kalian, yaj'al usbu'ahu fil yam, dia memasukkan jari telunjuknya di dalam lautan. Falyanzur bima yarji', maka lihat yang menetes dari ujung jarinya. Itulah perkara dunia yang sedang kita perebutkan jemaah. Dan 7 lautan itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bodoh seseorang yang meninggalkan salat karena mencari nafkahnya di dunia. Padahal al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta benda, anak keturunan kita, istri kita, zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan dunia jemaah yang pasti akan kita tinggalkan. Wal baqiyatus salihat, adapun yang kekal abadi yang menemani kita dari alam kubur nanti, di barzakh nanti, di mizan nanti, di sirat nanti, dan atas izin Allah dengan amalan-amalan kita yang menyelamatkan kita di akhirat, as-salihat. Bukan harta, bukan jabatan, namun amal-amal soleh kita. Khairun inda rabbika, itulah yang terbaik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa khairun amala, dan sebaik-baik harapan orang-orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ana bima fihima minal ayati wa dzikril hakim. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakullah, Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, yutba'ul mayyita thalathatun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u ithnan wa yabqa wahidan wa huwa amaluh. Sesungguhnya setiap kita pasti akan mati. Dan ketika kita mati, kita diikuti oleh 3 hal yang dulu kita usahakan di dunia. Yang pertama, Rasul bersabda, maluhu, hartanya akan mengikutinya sampai kuburan. Wa ahluhu, dan keluarganya akan mengikuti jenazah tersebut sampai kuburan. Wa amaluhu, dan amal-amal ibadahnya. Fayarji'u ithnan, tapi ketahuilah,
Dua hal yang engkau perjuangkan dulu di dunia, yarji'an. Mereka akan pulang kembali. Harta pun akan kembali ke rumahnya. Dan keluarga yang kita cintai, yang dambakan, pun akan meninggalkan kita. Wa yabqa amaluhu. Yang tinggal adalah amal ibadah kita. Salat kita, bacaan Quran kita, salat berjamaah kita, zikir kita, salawat kita kepada Rasulullah SAW, sedekah kita, zakat kita, ibadah haji umrah kita. Itulah teman sejati kita yang akan menemani kita di kuburan, di alam kubur, bahkan sampai hari kebangkitan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang berani meninggalkan salat, musibahnya lebih besar daripada musibah tu iblis. Tarikus salah a'zamu musibatin min musibati iblis. Orang yang meninggalkan salat, musibahnya lebih besar daripada musibah iblis. Yang iblis diusir dari surganya Allah Azza wa Jal. Karena iblis enggan sujud kepada Adam alaihi salam. Adapun tarikus salah, adapun orang yang meninggalkan salat, dosanya, musibahnya lebih besar. Kenapa jemaah? Karena dia bukan enggan sujud kepada Adam, tapi dia enggan sujud kepada penciptanya Adam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis saja yang di surga enggan sujud kepada Adam, diusir dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita yang belum pernah melihat surga, yang belum pernah masuk surga, sudah tidak mau sujud kepada penciptanya Adam? Maka musibah orang yang meninggalkan salat, wallahi a'zam wa ajdar wa akbar min musibati iblis, daripada musibah yang menimpa iblis. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam, sekelas bapaknya para nabi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang istiqamah mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan juga ya Allah keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doaku. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan kita tetap beribadah kepada Allah, istiqamah mendirikan salat, istiqamah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah menjauhkan kita dari kematian yang buruk, yaitu su'ul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah waj'al akhir kalamina qawlu la ilaha illallah yakunu lana hujjatan indallah. Allahumma rzuqna taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah wallahu ya'lamu ma tasna'un.